Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas atau mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang kemungkinan besar lu minimal pernah dengar namanya, yaitu Binary X dengan token dia BNX ya. Nah, ini lu sempat nge-hype banget di 2021. Kenapa? Karena dia dapat pendanaan dari Binance Lab ya. Jadi seperti yang kita bisa di sini, dia didanai oleh Binance Lab untuk mendeploy GameFi produk di BNB Chain. Dan sudah ada banyak, seingat gua tuh sekarang kayaknya udah 3 atau 4 games ya. Nah, pada hari ini kita akan review mengenai si BNX in general. Dan selain itu juga kita akan ada sedikit giveaway untuk si Cyber Chess ya. Jadi Cyber Chess ini adalah salah satu game dari si Binary X ini. Nanti buat lo yang tertarik bisa menggunakan promo code gua di bawah ya. Nanti lo tinggal pakai di sini dan bisa mendapatkan 2 NFT gratis ya. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan masuk ke reviewnya dulu. Tetapi sebelum kita masuk, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Disclaimer beres, kita langsung masuk ke apa itu Binary X ya. Jadi Binary X ini masuknya adalah suatu ini mendekati seperti game developer ya. Atau sebenarnya lebih tepatnya dia itu memberikan suatu wadah untuk game developer ya. Jadi dia ada di BNB Chain. Tetapi ada BNX token ini di mana bagi orang-orang yang mendevelop gamenya harus menggunakan si token dia itu sendiri ya. Untuk sekarang ada 3 game yang paling populer. Ada di sini tuh yang si Matthew Project ini masih masih on the way ya. Dia itu masih belum masih belum rilis, masih TBA ya. Lalu juga di sini ada Cyber Chess. Nah, Cyber Chess ini nanti kita akan sedikit mainkan di belakang ya. Lalu juga nanti di sini akan ada Cyber Dragon, ini udah rilis dari 2021 ya. Nah, untuk token BNX sendiri kita bisa di sini untuk market cap-nya itu mencapai sebesar 66,7 juta US dollars. Artinya dia sudah small cap yang menuju ke mid cap ya. Tapi otomatis walaupun dia masuknya sudah ke small cap bukan mikro lagi, masih secara resiko cukup besar ya. Untuk volume dia mencapai di 2,3 juta US dollars dalam 24 jam terakhir. Itu merupakan ranking ke-403 di CMC ya. Nah, buat lo yang sudah ngikutin BNX dari zaman dia masih yang versi old-nya, ini versi new-nya ya. Itu dia bisa dibilang sekarang harganya cukup drop ya. Untuk yang dulu itu nyaris mencapai di all time high saat bear market ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai si project BNX itu sendiri. Ada apa aja di dalamnya. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk aja ke inti dari si Binary X. Sekali lagi seperti yang gue sudah bilang, fokus mereka adalah ke IGO mereka. Walaupun nggak cuma di IGO, tapi lebih fokus ke situ ya. Jadi IGO ini seperti yang gue bilang adalah initial game offering. Berbeda dengan misalkan launchpad biasa ya, launchpad biasa yang ada di exchanger itu mereka ya bisa jenis apapun ya, bisa DeFi project, bisa juga bahkan satu kripto yang punya blockchain sendiri begitu ya, dan banyak lagi. Kalau IGO ini fokus mereka adalah memberikan insentif bagi para game developers untuk mendevelop game mereka di Binary X. Nah, pertanyaannya apa saja yang membuat itu jadi menarik biar orang-orang bisa tertarik untuk membuat gamenya di si Binary X. Nah, jadi kalau kita di sini ada berbagai macam support. Yang pertama infrastructure ya, di mana infrastruktur ini dari sisi sidechain untuk solution untuk smart contracts dan lain-lain dan juga security audits. Nah, buat orang yang misalkan mau buat dari nol nih ya. Game yang mau buat dari nol, dia harus bikin sendiri ya kontraknya dan lain-lain, dan juga yang paling penting mungkin harus ada security audits dan seterusnya. Dengan orang yang masuk langsung ke Binary X, mereka akan diberikan langsung infrastruktur, jadi lebih mudah. Mereka bisa fokus benar-benar di game creation-nya. Selanjutnya tokenomics. Nah, Binary X ini juga punya extensive experience dalam GameFi. Jadi buat mereka yang benar-benar cuma game developer, mungkin bingung gimana ya bikin tokenomics-nya biar gamenya menarik. Nah, daripada mereka pusing cari lagi tim, dana lagi, nah lagi-lagi mereka bisa join di sini. Dan marketing. Dengan mereka join di Binary X, secara nggak langsung mereka juga akan seperti diiklankan oleh Binary X. Contohnya seperti sekarang ya, kalau kita lihat di sini game-game yang sudah rilis di sini akan dalam tanda kutip
ya dipertontonkan di website dia. Jadi mungkin orang-orang yang tadinya bikin game sendiri harus cari marketing sendiri, dengan dia masuk ke Binary X, secara nggak langsung si Binary X ini juga menjadi suatu tim marketing buat mereka, ya. Jadi dalam tanda kutip memperkecil resiko mereka untuk game developer dan bisa fokus di bagian yang mereka memang benar-benar jago, yaitu mendevelop gamenya itu sendiri, ya. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya. Kayak Launchpad ya, tetapi untuk game-game Web 3.0 lah kasarnya ya, atau play to earn yang berhubungan dengan kripto tentunya. Nah, keuntungannya apa untuk Binary X? Ya kan dia udah marketingin, udah bikinin tokenomics, bikin infrastruktur. Untungnya apa? Untungnya adalah semua game yang di-develop di sini harus menggunakan si BNX token. Mungkin buat lo yang tertarik gitu ya, menunggu TBA dari si ini nih, ada satu yang lagi on the way, yaitu adalah Project Matthew. Nah, ini bisa dibilang satu game yang cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa yang sebelumnya. Sebelumnya tuh banyaknya play to earn, terus bentuknya tuh lebih ke apa ya? MMORPG, Metaverse. Nah, si Project Matthew ini bentuknya simulation ya. Nanti mungkin by the time ini rilis akan ada demand yang besar ke si BNX dan bisa rally. Nah, selanjutnya kita akan coba geser ke bagian si ininya. Gamenya ada apa aja sih ya? Untuk sekarang ada 3 yang udah bisa kita mainkan, Cyberland, ada Cyber Arena, dan juga Cyber Chess. Nah, untuk yang Cyber Chess nanti kita akan ada sedikit, bukan gameplay ya, akan ada sedikit giveaway, di mana buat lo yang menggunakan kode referral gua, ya nanti bisa tinggal di copy paste aja, gampang banget. Lo bisa mendapatkan 2 NFT di Cyber Chess ya. Atau lo tepatnya bisa lo claim 2 NFT ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk utility dari si BNX sendiri, sekali lagi ini bisa dibilang utility kalau dari sisi kita yang pemegang BNX token adalah lebih ke ya tentunya dari misalkan banyak game-game yang masuk ke sini, maka demand akan meningkat ya. Yang kedua, kita bisa invest di dalam berbagai macam game-game yang akan rilis di Binary X ya. Nah, maka dari itu intinya juga kita bisa profit dari sisi situnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan selanjutnya mungkin kita akan ke audit ya. Dan sekarang kita masuk ke auditnya. Yang gue suka di sini auditnya oleh Certic. Kalau gue pribadi ya sampai sekarang Certic yang menurut gue yang paling detail untuk audit ya. Jadi kalau yang lain tuh kadang-kadang bisa gini ya, audit tiba-tiba nggak ketemu apa-apa gitu ya. Sementara yang versi Certicnya ketemu banyak gitu. Jadi apapun itu plus minus dari Certic, gue masih paling suka, dia masih paling detail dibandingkan audit yang lain ya. Jadi untuk Binary X sendiri dia diaudit di 2021. Ini kemungkinan mendekati Binance Lab ya. Ini kan sama lah kurang lebih di 2021. Jadi dia Certic dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya sesuai ya, ini Binary X di BSC dengan language-nya Solidity tapi lucunya ya. Nah, kalau kita di sini total isunya ada 27. Tetapi good news-nya nggak ada critical dan cuma 3 major. Untuk minor dan informational biasanya gue skip karena ini biasanya cuma coding problems yang kecil lah, yang nggak akan ngerusak banget gamenya. Yang biasa bisa ngerusak tuh major sampai critical. Sometimes medium juga bisa. Tapi karena nggak ada medium, ya udah berarti kita hanya bahas yang majornya aja 3 ya. Oke, nah yang pertama kita lihat dulu di sini yang major ada volatile code ya, berarti permasalahan code di sini. Lalu ada juga compile error, oke. Dan yang ketiga di sini volatile code. Oke, jadi permasalahannya bukan sentralisasi ya. Ini cukup unik. Biasanya permasalahan ini tuh major atau critical tuh biasa sentralisasi. Jadi ini cuma permasalahan coding in general ya. Kita coba lihat di sini. Yang pertama adalah yang major di sini, function not exist behind interface. Jadi function ini dan ini by calling function ini. Nah, jadi kayaknya ada function yang belum beres gitu ya. Jadi kontrak ini juga sama. Ya, jadi intinya ada beberapa function yang nggak jalan lah. Kesannya kalau mau bahasa gampangnya banget, nah itu ada tombol dipencet nggak jalan gitu ya. Nah, ini rekomendasinya adalah memastikan external calls are valid ya. Nah, di sini bentuknya masih acknowledge ya, jadi belum ada elevationnya. Lalu selanjutnya untuk yang minor ini kita skip, informational kita skip, major selanjutnya contract completion failure, di mana ada kontrak di sini ya namanya IERC 20 ya, nggak punya function decimals, jadi compilernya failure, meng-cause extra cost untuk testing on production environment ya. Ya ini artinya kurang efektif karena ada function yang nggak masuk gitu dalamnya. Nah di sini untungnya apa? Elevationnya sudah ada elevation ya.
fix in commit hash tertentu. Jadi udah beres permasalahan ini ya. Permasalahan major 1 udah beres. Dan permasalahan major terakhir yaitu adalah lack of time weighted average price. Function ini dan ini calculation rates-nya based on the price of provided from Oracle directly instead of using time weighted. Oke. Ini salah satu yang sering terjadi juga sih ya. Jadi dia mengambil datanya langsung dari Oracle tanpa pakai satu lagi perhitungan time weighted average price. Nah, ini akhirnya ada resiko bisa terjadi flash loan ya atau manipulation, ya intinya bisa terjadi manipulasi. Nah, di sini jadi ada juga function yang ini seems uncommon dan bisa USDT. Oke, ini gua nggak ngerti spesifiknya apa, tapi untuk yang ini gue sering lihat nih ya. Jadi mereka langsung pakai data dari Oracle, nggak pakai time weighted average price, jadi ada kemungkinan bisa kena flash loan. Untuk di sini sayangnya masih baru acknowledge aja ya. Jadi kurang lebih itulah 3 permasalahan major dari isi binary X ya. Untungnya apa? Nggak ada yang centralization. Biasa kalau centralization itu ya lebih ribet lah. Kalau ini bisa dibenerin in theory ya, tapi sampai sekarang ini masih acknowledge nih. Jadi mungkin buat lu yang sedang nonton mau pertimbangkan untuk investasi jangka panjang bisa menjadi salah satu pertimbangannya. Ini ada 3 major problems dengan si coding mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan mungkin masuk ke si Cyber Chess. Dan untuk yang Cyber Chess ya, ini sendiri sih gue nggak akan lebih ke main gamenya karena jujur aja gue rada bingung kalau main game kayak cards gitu ya dari dulu. Udah pernah cobain mau main Yu-Gi-Oh kayak main apa yang bentuknya kayak ada RPG and cards. I'm usually bad at it ya. Tapi intinya di sini bagi lo yang suka tipe-tipe game seperti ini, kita akan ada bukan giveaway, lebih tepatnya ada promo ya, promo dari tim dev kalau lo menggunakan promo codes gue di bawah ya. Nanti lo bisa tinggal copy paste aja. Nanti gue tulis di description promo code, lo copy dan lo paste di sini ya. Ada gift code, lo masukin sini, confirm ya. Nah setelah itu tinggal masuk ke summoning altar ya, jadi di summon nih si NFT-nya ya. Lo klik di sini akan keluar ada free summoning 2 times ya. Lo bisa pilih skills atau hero ya. 4 berarti ya. Sorry bukan 2 tapi 4. Jadi bisa 2 heroes 2 skill ya. Nah kalau kita di sini tapi untuk yang si NFT yang hero ini harus butuh silver ya. Jadi buat lo yang pengen silahkan bisa ya. Kita ambil contohnya hari ini yang mana nih ya? Ya coba aja lah, kita coba klik ya. Dapat. Oke. Jadi bentuknya NFT seperti ini, dia lagi loading ya. Nah, ini langsung keluar NFT-nya. Lu bisa sekali lagi lah. Udah ya mungkin sekalian buat contoh sekali lagi lah, kita klik lagi. Nah, kita akan dapat 2 NFT ya. Sekali lagi buat lu yang pengen dapat si NFT gratis ini, lu bisa menggunakan promo code gue di bawah, tinggal copy paste aja, nggak perlu hal-hal aneh lagi, cuma tinggal copy paste, that's it ya. Skill gue akan coba ambil 1, tadi gue udah coba klik ya. Ini akan bentuknya seperti apa nih. Dan tadi nge-crash ya. Sebenarnya kayaknya bukan salah gamenya, tapi gara-gara gue kebanyakan tab ya. Ini tabnya udah segini banyak, ada lagi multiple tabs di sini. Jadi kayaknya itu yang bikin rada sedikit nge-crash ya. Nah, oke, intinya apa? Intinya lu bisa mendapatkan 4 NFT gratis kalau lu menggunakan promo code gua di bawah ya. Gampang banget caranya, lu tinggal masuk ke gamenya, copy paste aja dari description gua ya. Copy paste-nya tentunya di sini ya, di gift code confirm, udah gitu langsung bisa lo dapatkan 4 NFT, 2 heroes, 2 skill ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, buat lo yang mau coba silakan ya. Nah, selanjutnya gua akan menutup si review kita pada hari ini ya. Jadi intinya menurut gua Binary X ini cukup menarik ya. Yang paling menariknya adalah dia itu didanai oleh Binance Lab ya. Nah, tentunya dengan dengan link ke Binance itu membuat ya dia cenderung hype lah gitu ya. Dan kalau gue lihat patternnya ya, setiap kali dia mau rilis game baru itu akan ada pump yang lumayan gitu ya. Kemarin bahkan sampai nyaris all time high. Nah jadi mungkin buat lo nih yang lagi nunggu-nunggu ada nggak nih ya token yang bisa pump gitu kasarnya. Nah dia di sini bentar lagi akan rilis si Project Matthew. Si Project Matthew ini kondisinya dalam TBA ya, belum ada launch date-nya. Nah, mungkin buat elu yang emang dari dulu juga udah pernah ngerasain tuh waktu si BNX loncat, mungkin bisa pertimbangkan untuk tabung tipis-tipis sekarang ya. Lu beli tipis-tipis, DCA tipis-tipis. Tapi kalau gue pribadi nggak menyarankan lebih dari 10% ya dari porto
spot lu lah in general ya, bukan cuma alts lah, in general gitu ya, in general 10% maksimum lah menurut gua. Karena lagi-lagi apapun itu si BNX ini walaupun ya ada ties ke Binance dan sempat rally juga beberapa kali sebelum-sebelumnya, dia masih masuknya ke suatu kripto yang mid lah ya, small sampai mid cap. Nah, maka dari itu volatility-nya masih cukup tinggi gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review dari Binary X. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.